Saat ini banyak bermunculan game dengan berbagai macam sistem, di antaranya ada game yang dapat diunduh secara gratis, kemudian pemain harus mendaftarkan diri atau membuat akun. Setiap kali memainkan game dan berhasil menyelesaikan misi atau rintangan, pemain akan mendapatkan hadiah seperti diamond, koin, dan lain-lain. Hadiah tersebut dapat ditukar dengan karakter atau level yang lebih bagus. Namun bagi pemain yang tidak dapat menyelesaikan misi atau rintangan, sedangkan ia menginginkan karakter atau level yang lebih bagus, maka ia dapat melalui jalan pintas, yaitu dengan membelinya menggunakan uang rupiah, yaitu top up. Selain itu, terkadang ketika seorang telah lama bermain dan memiliki level yang tinggi, ia merasa bosan dan kemudian menjual akun gamenya kepada orang lain. Bagaimana hukum bermain game seperti yang dijelaskan di atas? Jawabnya adalah haram apabila ada salah satu dari perkara-perkara di bawah ini, yaitu terdapat taruhan atau judi di dalamnya walaupun berupa koin. Kedua, bermainnya sampai melalaikan sholat, tidak menghiraukan panggilan orang tua, melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain meskipun dikarenakan lupa. Nah, ini jelas ini yang ini. Ini sudah yang kedua ini mesti begitu orang main game. Mengabaikan sholat, mengabaikan orang tua. Ketiga, bermain bersama orang yang meyakini bahwa bermain game tersebut hukumnya adalah haram. Jelas. Kemudian menimbulkan nomor 4, menimbulkan doror atau bahaya terhadap kesehatan fisik seperti sakit mata dan lain-lain. Itu juga jelas sebetulnya. Atau kesehatan mental seperti terobsesi untuk melakukan hal negatif yang terdapat di dalam game. Nah, kadang-kadang orang begitu terpengaruh dengan apa yang dia lihat dalam game. Apakah itu pembunuhan, penyiksaan, sehingga bisa jadi dia jadi rusak jiwanya sehingga pengen melakukan. Mengandung kemaksiatan atau perkara haram seperti gambar-gambar wanita yang tidak menutup aurat umpamanya. Apabila perkara-perkara di atas tidak ada, maka hukum memainkan game adalah makruh. Tidak disukai, dibenci. Makruh adalah dibenci. Bagaimana hukum top up yang benar? Pertanyaan lagi. Bagaimana hukum top up mendapatkan karakter level yang lebih bagus? Jawabnya adalah sah saja sebetulnya dalam segi akad. Bagaimana hukum menjual akun game? Jual belinya adalah sah. Itu dalam segi akad. Kalau bermainnya, ya itu tadi sudah disebutkan. Nomor 2, laundry paket bulanan. Ada sebuah layanan laundry yang menawarkan sistem paket dengan biaya sebesar 200.000 umpamanya. Untuk jangka waktu 1 bulan. Paket ini memiliki syarat bahwa total berat cucian tidak boleh melebihi 30 kg. Dan jika berat cucian tidak mencapai 30 kg dalam periode tersebut, sisa kuota dianggap hangus. Tidak boleh melebihi 30 gram, tetapi kalau kurang atau tidak nyuci, ya tetap saja dihitung sampai habis sisa kuotanya. Pertanyaannya, bagaimana hukum jasa laundry yang menerapkan sistem seperti ini? Jawabnya yang seperti ini yang dapat kita jawab di sini adalah tidak sah dikarenakan mengumpulkan antara massa
dan kerja dalam satu akad, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan manfaat. Adapun solusinya adalah ditentukan dengan kerja saja. Contoh, 1 kilogram seharga Rp5.000 dalam kondisi sudah bersih dan kering. Jadi laundrykan saja, setelah jadi nanti di kilo itu. Bersih dan keringnya itu berapa kilo dibayar. Itu caranya begitu. Karena yang di atas tadi itu 2, kiloannya juga dianggap, kemudian bulanannya juga dianggap. Kayak seperti menyewa orang untuk mencuci, tetapi cuciannya itu pun juga di kilo. Nah ini akhirnya ini mengumpulkan antara yaitu masa dan juga kerja dalam akad ini. Tidak salah satunya. Ukuran panjang dan lebar sorban. Nomor 3. Bagaimana ukuran panjang dan lebar sorban yang disunnahkan? Ukuran panjang dan lebar sorban yang disunahkan adalah ukuran yang disesuaikan dengan kebiasaan yang layak bagi orang yang memakainya sesuai zamannya dan tempatnya. Jika seseorang menambah ukuran sorban melebihi dari yang sepatutnya, maka hukumnya menjadi makruh. Jadi makanya kamu pengen punya sorban yang besar begitu, ya yang seperti itu, yang tidak ada orang yang pakai, biar mudah dikenali. Nah, seperti ban mobil. Nah, ya, yang seperti itu malah justru makruh. Nanti yang sedengan, khairul umuri awsatuha, yang sedang, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, yang sedang. Ada sorban, ada isobah. Nah, semuanya sunnah. Yang penting jangan sampai yang aneh-aneh. Masalah azabah. Azabah ini adalah ekor sorban. Apakah azabah atau ujung sorban yang dibiarkan menjulur ke belakang merupakan sunnah dan apakah meninggalkannya dihukumi makruh? Jawabnya adalah azabah atau ujung sorban dibiarkan menjulur ke belakang, hukumnya adalah sunnah. Dikasih azabah itu, dikasih apa itu, buntut. Buntut. Ya, ujung sorban yang dikelewerkan itu. Nah, itu namanya, itu sunnah, namanya azabah. Diingat-ingat namanya azabah. Dan hukum meninggalkannya tidak makruh. Tapi kalau tidak kita memakai sorban, tidak memakai azabah, itu juga tidak makruh. Tidak salah itu. Dan memakai sorbannya juga masih tetap dapat kesunahan. Jelas ya? Nah, memakai sorban yang tanpa dikasih azabah pun dapat kesunahan. Kalau pakai adabah, ada dapat tambah lagi sunnahnya adabah. Paham tak? Kalau tanpa adabah, dapat sunnahnya bersorban. Pakai adab, kalau dengan adabah, dapat sunnahnya bersorban, juga dapat sunnahnya adabah. Dua-duanya. Dan hukum meninggalkan tidak makruh karena tidak ada riwayat yang tegas melarang meninggalkan adabah. Adapun letak ekor sorban atau letak azabah itu di mana? Diletakkan di mana itu? Yang paling afdal adalah di antara kedua pundak. Yang di belakang, maksudnya di antara kedua pundak, di belakang lurus itu. Kemudian juga yaitu di bagian kanan pundak. Jadi begini. Nah, kalau begini. Kanan pundak. Atau waktu itu Nabi juga pernah mensorbani sahabatnya, dikasih 2 adabah, kemudian yang satu adabah ditaruh di depan, yang satu adabah ditaruh di belakang. Itu juga boleh dibuat seperti itu. Dan di antara fadilah sorban adalah sebagai berikut.
Setiap lilitan sorban akan menjadi cahaya di hari kiamat. Nomor 2, memakai sorban akan menambah kesabaran. Di orang yang ngamuan itu kalau pakai sorban itu mungkin tambah sabar. Nah, itu sudah saya rasakan sendiri, sudah agak sabar saya sekarang. 2 rakaat dengan sorban, sholat 2 rakaat dengan sorban, lebih baik dari 70 rakaat tanpa sorban. Jadi ya sangat disayangkan sekali kalau sampai kita tinggalkan kalau dengan sholat tanpa sorban. Mendapat sholawat dari Allah, yaitu mendapat rahmat dari Allah dan para malaikat pada hari Jumat. Nah, hendaknya diamalkan misalnya.